Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang eh, asosiasi, ya, asosiasi spesies yang kemarin sudah kita bahas secara teorinya. Kemudian pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana kita menghitung asosiasi tersebut, ya. Nah, kemarin ada dua yang bisa kita jelaskan di sini, bagaimana asosiasi antara dua spesies, ya, antara dua spesies, umpamanya ada spesies A dan spesies B. Kemudian selanjutnya kita akan melangkah pada bagaimana kita melihat atau kita mau menguji dua spesies yang ada beberapa dari spesies yang ada, ya. Nah, ini kemudian kita coba lihat bagaimana dia punya masing-masing cara menghitungnya, ya. Jadi bagaimana untuk yang dua spesies saja dan bagaimana yang terdiri dari banyak spesies. Nah, baik. Untuk itu kita bisa melihat hitungannya kemarin saya sudah perlihatkan ini sebenarnya. Untuk yang sebagai masukan awal, ya, masukan awal, saya ingatkan kembali untuk yang satu spesies itu, kita pakai tabel kontingensi, ingat, ya, yang antar dua spesies. Kemudian setelah itu kita hitung dengan model dari indeks OCI, DIS atau Jakarta. Nah, selanjutnya kita uji, ya, kalau umpamanya dia punya nilai itu kita uji dengan chi-square, seperti ini dia punya hitungan. Kalau nilainya A-nya itu lebih besar dari nilai ini, berarti ada asosiasi positif. Tetapi kalau nilai A-nya itu, apa itu A? A itu adalah adanya organisme spesies A di tempat itu dan spesies B, ya, bersamaan dia adanya. Nah, itu lebih kecil maka asosiasinya negatif. Nah, seperti itu. Tetapi kalau hal ini kita dapatkan ternyata di dalam nilai frekuensi harapannya itu lebih kecil dari 5, dari tabel tadi tidak memenuhi, maka kita menggunakan model yang ini, ya, yang namanya Yates. Nah, seperti itu. Untuk itu, maka bisa kita lihat contohnya, sedangkan yang untuk yang pendekatannya itu asosiasi antar banyak spesies, kita uji dengan analisis rasio varian, ya. Kita harus tahu dia punya varian dan simpangan baku dan tongennya, simpangan baku totalnya, ya. Nah, seperti itu dibandingkan. Nanti kalau umpamanya dari nilai ujinya tadi itu dia lebih besar 1, VR-nya ini, maka dia positif. Kalau kecil maka dia negatif, ya. Nah, ingat W itu adalah N kali VR-nya, ya. Nah, seperti itu. Kriteria X kuadrat 0,5 kali N, ya. W-nya, jadi W-nya dilihat. Kalau umpamanya W-nya itu lebih besar dari 0,5 atau lebih kecil dari 0,95 dari N, maka dia tidak ada asosiasi. Nah, seperti itu. Nah, walaupun ini tadi kita sudah dapatkan nilai VR-nya, ada asosiasi menurut data, tetapi setelah kita uji tidak ada, ya, seperti itu. Karena nilai diuji itu mungkin dia berada pada nilai yang tidak terlalu jauh. Biasanya dengan nilai di hipotesis nolnya. Baik. Untuk itu kita melangkah pada contoh soal. Nah, baik. Nah, ini ada
kegiatan dari mahasiswa yang melakukan penelitian di suatu tempat yang mengambil ada 5 kali pengambilan ini ya dari data tabel kontingensi. Tabel kontingensi ini ada 5 pengambilan. Dia dapatkan ada 5 jenis. Dari 5 jenis ini kita mau menguji, ini tadi kita kembali dulu di awal ya, bahwa yang kita mau uji dulu ini yang pertama adalah adakah asosiasi antara dua spesies A dan E. Jadi kita memilih dua ya, spesies A dan E. Ini ada spesies A dan spesies E yang saya berikan warna merah. Nah, kemarin setelah kita buat dalam tabel kontingensi begini, tabel seperti ini, nilai-nilainya, ini dari 5 kali pengambilan, kita dapatkan A itu di pengambilan pertama ada, kemudian ada, tidak ada. Nanti setelah dimasukkan di sini. Ini tabel kontingensi namanya, antar dua spesies A dan E yang saya mau bandingkan. Bisa juga A dan B, A dan C dan seterusnya, atau B dan C dan seterusnya ya. Tapi pada kesempatan ini kita mengambil pada contoh A dan E saja. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Maka kita buatkan dalam tabel kontingensi. Untuk yang spesies E ada di atas, spesies A-nya di bawah. Nah, kemudian kita tulis ada dan tidak adanya. Begitu pula di spesies A. Nah, kemudian coba kita lihat. A dan E. Ada. Itulah A yang saya maksud tadi, yang lebih besar atau lebih kecil. Kalau dia lebih besar pada saat diuji di chi-square, maka dia ada positif dia seperti itu ya. Ada asosiasi positif. Nah, berapa nilai A-nya? Setelah kita lihat A-nya itu di sini ini ada, di sini ada 1. Ada, berarti A-nya 2. Gitu kan kita tuliskan. Kemudian ada di A, tidak ada di B. Ada di A, tidak ada di B. Ada, tidak ada. 1. Ada, tidak ada. Berarti 2 juga. Nah, setelah itu C-nya. Tidak ada di A, E-nya ada. Ya. E-nya ada. Nah, ada 1. Disimpan di sini. Sedangkan yang tidak ada enggak? Oh, ternyata tidak ada. Nah, dengan demikian kita sudah punya data di tabel kontingensi. Untuk A-nya itu 2, B-nya 2, C-nya 1, D-nya 0. Sudah, tinggal dimasukkan ke dalam formula yang awal ini, ya, yang formula untuk mau menguji. Tapi kalau untuk mau menghitung ya bisa dengan indeks Jakar, indeks OCI, ya macam-macam di situ. Nah, sekarang saya hanya mau ingin menguji apakah ada asosiasi antar dua spesies ini. Nah, dan demikian maka kita pakai dengan uji chi-square. Nah, kita coba uji chi-square. X kuadrat rumusnya itu bagaimana untuk yang chi-square? Nah, chi-square itu N sama dengan akar, ini dimutlakan, kalau dapat negatif juga bisa dihilangkannya. AD itu apa? A kali D. 2 kali 0 ya, 0 ya. Kurang BC. Nah, 2 kali 1 simpan sini. Kemudian dimutlakan. Kurang N per 2. N-nya berapa? N ada berapa? Jumlah N-nya. N-nya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 N-nya ya. Nah, N5, nah, jadi dimasukkan. Nah, setelah itu dibagi 2, baru diakarkan. Maka dapatlah kita nilainya minus 20. Tapi kan minus ini dimutlakan dia. Angka dimutlakan ya, jadi dia akan menjadi nilai positif. Setelah itu A tambah B. A-nya berapa? A-nya 2 tambah B. Berarti 2 tambah 2, 4. Kali C tambah D. C-nya berapa? 1 kali 0 ya 0. Kemudian kali 1 tambah 0 ya 1 di sini. Kemudian A tambah C. A-nya 2, C-nya 0. 2 tambah 0 2. Kemudian B tambah D. Nah, B-nya itu 2. Nah, kali 1. Nah, sudah kita dapatkan di sini ya 24. Tinggal dibagi dapat 0,83. Nah, ini.
Tetapi setelah kita lihat, ternyata dari tabel 4 sel ini yang ada, 1, 2, 3, 4 ini, ada 4 sel ini ya. Ada 4 sel, ini 4 sel. Ternyata dari 4 sel ini, dari tabel kontingensi 2 kali 2 ini, nilainya itu lebih kecil dari 5. Tidak ada yang melewati 5 ini. Kecuali dari tabel kontingensi ini ada yang nilainya 5, 2. Nah, 2 kali 2 itu ada 5. Nah, itu bisa kita menggunakan ini. Hanya karena di tabel kontingensi tidak ada yang melewati 5, nilainya di A, B, C, D, maka ini harus dilanjutkan dengan model Yates, sehingga ini kita tidak bisa gunakan. Ini yang saya mau tunjukkan, sebenarnya seperti ini untuk yang menggunakan chi-square. Nah, kalau umpamanya seperti ini keadaannya, maka kita harus lakukan tindakan berikutnya dengan kita menghitung dengan model Yates. Nah, seperti itu. Ya, Yates ya. Nah, untuk yang model Yates ini, rumusnya dia mungkin perlu dilihat kembali ini. Untuk formula Yates. Oh maaf, ini tadi yang tidak kelihatan dia. Ini maaf. Salah. Nah, untuk yang sebenarnya untuk apa? Yang chi-square seperti ini rumusnya ya. Maaf, tadi ini saya cari ini di mana tersimpan, tidak ada ya. Ini. Nah, ini dia punya model untuk X. Ya, tadi sebenarnya dihitung dengan cara ini ya, untuk yang X kuadrat. Nah, ini. N-nya maaf tadi N-nya ada 5 kali AD untuk yang chi-square. AD-nya itu adalah 2 kali 0 kurang BC. 2 kali 1 dikuadratkan. Kemudian ditambah A, tambah B. Nah, itu dapat 2 dan seterusnya. Nah, ternyata ini tidak bisa kita gunakan ya. Maaf. Ini rumus chi-square. Nah, sehingga kita harus menggunakan model yang seperti ini. Nah, model inilah yang kita pakai, yang Yates ini ya. Karena tadi di dalam tabel kontingensi tidak ada yang melewati 5. Nah, apa maksudnya ini sebenarnya? Sebenarnya jumlah kuadran itu harus ditambah. Nah, 10, 15, atau 20. Sehingga pertemuan antara spesies tadi itu lebih besar dia punya. Nah, sehingga ada yang bisa melewati tabelnya tadi, kontingensinya itu di 5 ya, di setiap selnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita masukkan dengan rumus ini. Rumus ini setelah kita dapatkan, maka kita dapatkan nilainya seperti ini ya. Nah, N tadi dimasukkan 5, AD kurang BC, kita masukkan di sini semua. Pada akhirnya saya dapatkan nilainya 0,05. Itulah Yates ya. Yates. Nah, sedangkan yang X kuadrat tadi itu nilainya 0,83 ya. N kali AD kurang BC itu nilainya min 20. Nah, setelah itu ini A tambah B, C tambah D kali ini dan seterusnya dapat 24. Tinggal ini kurang bagi ini dapat 0,83. Tidak bisa dilanjutkan karena itu tadi ya. Nah, kita lanjutkan Yates. Nah, dari Yates ini kita dapatkan ya. Kita dapatkan nilainya itu adalah 0,05. Dari 0,05 ini maka kita uji, kita harus lihat. Kita harus lihat X-nya dia punya nilai DB kurang 1. Berarti derajat bebasnya itu tadi kurang 1, N kurang 1. N-nya itu 5. Berarti 5 kurang 1, 4.
Kita lihat di tabel chi-square untuk yang nilainya di 4 ya. Maaf, yang di 4 ya, dengan derajat bebas kurang 1, nilainya itu 3,48. Nah, 3,48. 0,05 ini lebih kecil dari 3,48. Nah, di situ kalau dia X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, itu tidak ada asosiasi. Kecuali di sini nilainya 3,5 atau 4, itu lebih besar dari ini, ya, maka baru ada asosiasi. Sehingga hubungan antara A dan E ini, spesies A dan spesies E ini tidak ada hubungan. Ya, tidak ada hubungan. Bisa diuji lagi dengan yang lain. Ya, seperti itu. Itu untuk yang dua spesies, ya, artinya yang antar spesies dan spesies. Sekarang bagaimana dengan yang banyak spesies? Nah, yang banyak spesies tadi rumusnya seperti ini, ya. Rumusnya cukup panjang dia, cukup banyak ya. Nah, ini tadi. Nah, kalau dilihat sini, untuk yang banyak spesies ini kita menggunakan variance ratio untuk mengujinya apakah ada asosiasi atau tidak. Variance ratio ini S per tongen, ya, S per tongen. Tongennya itu akar dari NI per N bagi 1 kurang NI per N. Sedangkan S-nya C per N, TJ kurang T kuadrat. Nah, sudah. Nah, berarti tinggal dicari satu-satu. Dari tabel kontingensi yang ada ini, kita buat dia punya nilai. Ya, kita cari dulu dia punya nilai tongennya. Bagaimana kita mau dapatkan nilai tongen? Nanti setelah itu baru kita cari nilai S-nya. Nah, pertama yang kita lakukan adalah ini. Ya, kita lihat berapa dia punya total NI-nya ya. Nah, di sini kita harus cari dia. Nah, jadi ini ada 4 NI-nya. Di sini ada 4 juga, sini 4, di sini ada 5 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, sini kosong ya. Jadi total NI-nya masing-masing. Setelah itu diapain? Dari semua jenis ini, karena tadi yang kita mau cari adalah variasinya ya semua. Kita totalkan. Berarti totalnya ada 20, ya kan? Nah, 20. Nah, bagaimana NI per N-nya? NI per N tinggal 4 per 20, dapat 0,2. 4 per 20, 0,2. 5 per 20, 0,25. Setelah itu dijumlahkan. Ya, itu nilainya 1 ya, kita dapat 1. Nah, setelah kita dapatkan NI per N-nya ini, maka kemudian apa dia punya kebutuhan? 1 kurang NI per N. Nah, 1 kurang NI per N, 0,2 kurang 1, dapat 0,8. Ini kan harus diselesaikan dulu sini. Setelah itu baru kali ya, NI per N kali 0,8. 0,2 kali 0,8, 0,16. 0,2 kali 0,8, 0,16. Setelah itu baru kita dapatkan dia punya total ya. Nah, setelah itu baru diapain? Ini kan ada sigma ya, 0,79. Tinggal diakarkan. Nah, dapatlah nilai akarnya itu 0,89. Jadi akar dari 0,79 itu ada 0,89. Selanjutnya, sudah kita dapatkan dia punya nilai tongen, berarti tinggal nilai S-nya, variance-nya ya. Dia punya simpangan baku untuk setiap. Nah, bagaimana cara mendapatkan simpangan bakunya ini? Nah, simpangan bakunya itu didapat dari nilai ini ya. Nah, ini jadi ini tadi kita sudah dapatkan masing-masing 4 ya untuk dia punya NI ya. Nah, dia punya ini ya, NI. Setelah itu untuk jumlah spesies ya, rata jumlah spesies per sampel itu tinggal dibagi ya. Nah, jadi dibagi dari 27 ini ya. Ini 27 dibagi berapa? Kalau kita menghitung rata-rata. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 20 bagi 5. Nah, 20 bagi 5 dapat 4. Ya kan? Nah, setelah itu tinggal dimasukkan ya. Ini. Nah, 20 bagi 4 tadi kan 20 bagi 5 dapat 4 ya. Karena ini 1. Ada
2, 3, 4, 5. 5 spesies kan? Nah, seperti itu. Nah, dapat jadi 5 ya. Jadi 20 bagi 5. Ini bagi 5. Nah, itulah nilai rata-ratanya untuk jumlah rata jumlah spesies per sampel. Ya, itu ya untuk TJ kan seperti itu. Kemudian setelah itu TJ kurang T ya. Ya, TJ-nya tadi ini ya, kurang T-nya. Nah, T itu apa? Nah, TJ kurang T itu yang ini tadi ya. Ini 4 kurang 4 ya dapat 0. Baru dikuadratkan tetap 0 kan. Setelah itu 4 kurang 4 ya tetap 0. Nanti di sini 5 kurang 4 dapat 1 dikuadratkan 1. Ya, 3 kurang 4 ya 1 dikuadratkan ya tetap 1. Sehingga dia punya TJ kurang T itu adalah 2. Jadi TJ kurang T-nya itu ya 2 ya. Nah, 2. Lanjut setelah itu kita cari dia punya nilai S. Nah nilai S-nya itu dihitung ya, maka didapatkan seperti ini ya. Ingat baik-baik ini, hati-hati. Jadi ini dikuadratkan TJ kurang ini dapat 1. Jangan nanti dapat 2 baru dikuadratkan ya. Salah itu ya. Nah, setelah itu tinggal dibagi seper N tadi kan. Ada seper 20 ya. Ini N-nya. Seper 20 dibagi dengan dia punya dikali dengan 2. Ini kali 2. Dapat 0,1. Nah, setelah itu kita harus, maaf ini salah, ini rumusnya diakarkan lagi. Ini harus ada akar sini ya, akar. Nah, dapat 0,31. Nah, sudah. Tinggal kita, kalau sudah demikian, maka tinggal dia punya VR. VR sama dengan S bagi tong N. Ini bagi ini. Dapat ini. Dapat 0,35. Nah, 0,35 tadi ini, itu baru VR. Nah, sementara kita harus hitung dia punya VR tadi berdasarkan dia punya ini ya. Bila dia punya nilai W-nya ini dia lebih besar dari dia punya ini T hitung, maka dia diterima. Tapi kalau dia lebih kecil maka dia tidak ada sama sekali hubungan ya. Nah, coba kita lihat. W kali, kan tadi dibutuhkan adalah untuk mendapatkan W-nya itu adalah dengan kita kali dengan N-nya. Jadi N kali VR. Jadi N kali VR-nya 7,09 ya. Jadi N-nya itu adalah 20 ya, ini VR-nya adalah 0,35, dapat 7,09. Kita bandingkan dengan T tabel yang ada dari 20. 20 itu ternyata setelah kita dapatkan di tabelnya itu ya, maaf di tabelnya, tabel chi-square-nya kita dapatkan 10,85. Jadi kita lihat di tabel ada angka 20 derajat bebas 9 dB kurang 1 berarti 19. Di 19 itu 10,86. Nah, kita bandingkan. Ternyata nilai ini lebih kecil daripada, hitungnya lebih kecil dari T tabel. Nah, di situ dikatakan kalau dia lebih kecil maka yang kita hitung ini lebih kecil daripada tabel yang kita amati, maka dia tidak ada asosiasi. Dari semua asosiasi spesies yang ada itu tidak ada ya, tidak ada asosiasi. Kecuali ada asosiasi ya baru kita lanjutkan ya. Baru kita lanjutkan asosiasinya itu yang mana yang paling kuat, apakah yang di A dan B atau A dan C atau C dan D dan lain-lain. Saya kira demikian untuk kita bisa mengetahui mana yang kita analisis secara satu-satu dan mana yang harus kita analisis untuk yang banyak. Nah, ini hal-hal yang perlu kalian ketahui. Bagaimana untuk menganalisis yang membandingkan antara dua spesies ya, mana yang asosiasinya secara umum ya, secara asosiasi antar spesies yang banyak begitu. Nah, saya kira langkah-langkah tadi itu harus kalian tempuh, khususnya yang asosiasi antar dua spesies. Kalau umpamanya di dalam
selnya itu ada yang tidak cukup dari 5, maka cukup dengan kita tidak cukup dengan hanya kita menggunakan yang menguji dengan chi-square ya. Nah, itu harus dilanjutkan dengan Yates ya. Yates-nya seperti ini, kemudian dilihat berapa dia punya tabel dibandingkan. Nah, kita dapat. Sedangkan untuk yang ini, yang antar banyak spesies itu dengan melihat varian rasionya ya, seperti itu. Kemudian dibandingkan dengan tabelnya, kita dapatkan apakah ada asosiasi atau tidak. Saya kira demikian untuk kuliah kita. Itu ucapan billah taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.